PNS, ASN itu dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Dengan cuek gitu ya istilahnya. Karena betul. kalau sudah masuk, nama kita dicatut, kemudian kita cuek. Tanpa sepengetahuan kita. Betul. Nah, TNI, Polri, ASN, PNS seperti itu ya. Jangan sampai yang bersangkutan nanti tercatut namanya di Sipol. Om Swastiastu Pak Weda. Om Apa Swastiastu, kabar nih? Bu Ani? Ya, iya. kabar ini baik. Jadi petugas helpdesk nih ceritanya nih. Siapapun bisa jadi helpdesk. Oke. Ya, dalam rangka kita saat ini kan apa ya tahapan berikutnya ya setelah pendaftaran iya betul ya. Tahapan itu sekarang verifikasi. Jadi verifikasi. silakan duduk dulu Bu. Oke, baik. Baik, teman pemilih, senang sekali saya Ani bisa berjumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam program Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan sebelumnya kita sudah informasikan kepada teman pemilih terkait dengan tahapan yang di awal ya, ada pendaftaran partai politik ya, dan sekarang ini kita akan lanjutkan lagi tahapan berikutnya sebagai informasi saja, dan banyak lagi informasi penting yang pastinya akan kita korek-korek langsung dengan Bapak Ketua KPU Tabanan. Nih kita mau cerita dulu nih, ada isu sebelum kita lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya ya. Iya betul. Ini ada sedikit informasi yang perlu kita sampaikan kepada teman pemilih di rumah terkait dengan Sipol. Sipol kan ya, dalam betul. konteks pendaftaran partai politik ini perlu kita sikapi juga ya. Betul. Kita harus harus keker ceritanya nih. Apakah kita masuk partai politik atau tidak, atau nama kita dicatut atau gimana gitu ya? Tanpa sepengetahuan kita kan seperti itu. Ini mungkin kita minta penjelasan kepada Bapak Ketua. Gimana nih ceritanya? Ya baik, terima kasih Bu Ani. Jadi Sipol, Sistem Informasi Partai Politik gitu ya. Jadi di pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik itu mendaftar di KPU RI. Jadi lewat Sipol. Jadi semuanya serba digital. Kita di kabupaten memantau terus kondisinya sampai dengan saat ini dan ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat, baik itu TNI, Polri, ASN, PNS seperti itu ya. Jangan sampai yang bersangkutan nanti tercatut namanya di Sipol. Karena apa? Karena ini mereka sudah dari posisi mereka memang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ASN sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Kalau tidak salah itu PP 37 pasal 2 ayat 1 bahwa PNS ASN itu dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Nah, tetapi mereka punya hak pilih. Nah, kan seperti itu. Jadi artinya yang dimasukkan ke Sipol adalah untuk yang KTP-nya nanti di nomor NIK-nya dimasukkan kemudian dijadikan KTA. Jadi KTA itulah yang nanti yang menjadi bagian dari partai politik, salah satu persyaratan di kabupaten kota. Ini perlu menjadi perhatian ya. Jadi jangan cuek gitu istilahnya. Karena kalau sudah masuk, nama kita dicatut, kemudian kita cuek. Tanpa sepengetahuan kita. Betul. Terus mengadakan perubahan ini susah banget ya. Ada caranya? Iya, ada. Tentu ada ya. Memang kalau dibilang susah sih enggak susah. Cuman kadang-kadang masyarakat kan malas mengurus. Di saat ketahuan baru menguruskan seperti itu. Mumpung sekarang saatnya kita pendaftaran partai politik, saat inilah kita bisa antisipasi diri kita bagi masyarakat yang memang merasa keberatan, tidak merasa memberikan KTP-nya untuk dimasukkan menjadi salah satu anggota partai politik, bagi yang bersangkutan bisa melayangkan komplain. Caranya bisa datang ke KPU atau ngecek dulu dirinya di web KPU ya, secara di info pemilu ya. Jadi tinggal klik, kalau sederhananya buka Google, jadi lewat Android masing-masing ya. Jadi lewat Android seperti ini, buka Google, kemudian cari di info pemilu. Klik info pemilu dan mungkin searching terus cek data diri Anda di parpol. Keanggotaan parpol. Setelah itu masukkan NIK, langsung dicari di sana, akan di searching. Nanti kalau memang masyarakat yang tidak terdaftar, misalnya itu akan keluar keterangan bahwa NIK nomor sekian tidak terdaftar dalam partai politik. Jadi satu pesan dari Pak Ketua KPU ya, bahwa kita jangan sampai cuek, itu membutuhkan waktu nggak lama ya, 1 menit jadi kok kayaknya ya. Betul. Jadi tinggal datang ke sini, nanti menandatangani surat, formnya juga sudah ada, kita akan langsung forward ya, kita upload data tersebut, kemudian sampai ke pusat, di pusat lah yang akan mengeksekusi semuanya. KPU Tabanan siap memfasilitasi. Betul. Tapi kita 24 jam loh, jangan lupa Bu Ani. 24 jam. 24 jam. Jadi kalau pagi jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 atau sampai jam 6 ya, yang sekarang ini. Itu sudah pasti kita ada. Tidak ada hari libur, kita pakai hari kalender dari Senin sampai dengan Senin berikutnya. Kemudian untuk malam, untuk malam itu kita dari jam 5 sampai jam 8 pagi tetap ada yang piket. Jadi di helpdesk ini setiap yang piket wajib bisa memberikan
keterangan yang informasi dan keterangan-keterangan apapun bentuknya terkait dengan sipol dulu. Karena tahapan sekarang kan tahapan pendaftaran partai politik, lanjut sekarang ke verifikasi keanggotaan partai politik ya. Kita di tingkat kabupaten apa saja yang dilakukan, mereka harus tahu. Gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi kegiatan untuk cek aplikasi, maksudnya di Android secara mandiri bisa dulu ya. Bisa. Untuk mengetahui ini dulu awalnya, cek dulu data Anda. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ke KPU misalnya ya. Langsung siapa komplain tahu jauh ya. gitu misalnya komplain. Jauh. Cek dulu sendiri ya. Dicek dulu. Cari di Google bisa, ketik info pemilu. Info pemilu, kemudian masukkan NIK. Keluarlah nanti. Kalau memang terdaftar di partai politik, silakan datang ke sini. Nanti kita akan bantu. Jadi artinya bahwa merasa diri tercatut namanya. Jadi tidak merasa bahwa saya tidak pernah memberikan data diri saya kepada salah satu partai politik. Silakan datang ke KPU. Dan pastinya disampaikan oleh Bapak Ketua, kita buka 24 jam ya. Iya, betul. Integritas 24 jam. Integritas 24 jam. Thank you. Ini terima kasih buat Pak Weda ya. Sama-sama Tapi Bu yang jelas sebelum kita tutup ini, kita mau informasiin juga. Jadi beberapa tahapan-tahapan sudah kita informasikan kepada teman pemilih. Tadi pendaftaran dari tanggal 1 sampai 14 Agustus ya. Dan sekarang ini kita memasuki tahapan apa? Sekarang ini sudah mulai kita mempersiapkan verifikator. Karena masih menunggu data. Nanti setelah ditutup pendaftaran tanggal 14 kemarin, KPU RI akan memverifikasi administrasi secara nasional. Mana yang sudah memenuhi syarat, itu nanti datanya akan diturunkan berjenjang ya. Jadi lewat sipol juga gitu. Jadi yang mana menjadi tugas kita di kabupaten kota, itu yang mana akan menjadi tugas teman-teman atasan kita di provinsi. Jadi kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan juknis yang telah diturunkan oleh KPU RI. Satu hal yang menarik ya, kita sebagai pemilih tidak hanya datang ke TPS untuk nyoblos aja, tetapi kita juga harus tahu ya apa tahapan-tahapannya agar kita merasa memiliki pemimpin itu dan pemimpin next ke depan siapa menjadi bagian dari kita semua. Betul. Yes, Baik, terima kasih Pak Weda, Ketua KPU Tabanan. Terima kasih, dan sama-sama. pastinya teman pemilih sudah mendapatkan informasi ya terkait dengan tahapan-tahapan dari pemilu yang pastinya akan kita lewati bersama-sama. Nantikan terus update informasi berikutnya tentu saja di Ngidu, ngobrol asik sadar pemilu. Dan pemilu serentak 2024, saya siap memilih.